Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Rahmatun Nazilah di acara Kupas Tuntas. Pada video kupas kali ini, saya akan memaparkan materi kelas 8 semester 1, yaitu persamaan garis lurus. Untuk pertemuan kali ini, saya akan fokus di persamaan garis lurus, melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang gradien garis. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, persamaan garis lurus ini memiliki kompetensi dasar yang meliputi kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Di mana kompetensi dasar untuk pengetahuannya yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu menentukan gradien garis lurus. Nah, untuk hari ini, atau pembahasan di video kali ini, menentukan persamaan garis lurusnya. Nanti di video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu sebagai siswa kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan sebuah gradien dengan tepat. Dan yang kedua, kalian sebagai siswa dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik dengan tepat. Manfaat pembelajaran PGL yaitu pada penerapan konsep ini tidak hanya dapat menentukan nilai kemiringan suatu bangunan atau suatu nilai atau suatu garis, namun juga dapat digunakan untuk menentukan permasalahan penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kalian bisa menentukan jarak dan waktu dari suatu kecepatan dengan konsep PGL. Yang kedua, perkiraan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, perkiraan jumlah penduduk dari suatu wilayah. Dalam bidang ilmu teknologi, di sini dalam bidang programmer, menjadi seorang programmer, mempelajari matematika adalah suatu hal yang wajib, karena ada salah satu aplikasi yang membutuhkan persamaan garis tersebut, yaitu namanya Turbo Pascal. Aplikasi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan banyak ditemui di bank, stasiun, rumah sakit. Karena aplikasi Turbo Pascal ini digunakan untuk menjalankan mesin antrian. Nomor antrian itu pakai Turbo Pascal ya. Setiap kali kita menekan tombol pada mesin antrian, maka kita akan mendapatkan nomor antrian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, itu ternyata konsep dasarnya dari persamaan garis lurus. Manfaat yang kelima dalam bidang IT, khususnya pada game developer. Nah, di sini para pencinta games atau gamers ya, ternyata memang sih bermain game itu sangatlah menyenangkan. Karena game dapat membantu melepaskan penat dan stres dari pekerjaan kita sehari-hari. Padahal untuk membuat sebuah game dibutuhkan kerja yang sangat keras. Seorang game developer juga harus menguasai matematika dan harus mampu menerapkan berbagai rumus yang sudah ia pelajari, termasuk persamaan garis. Maka nggak heran nih kalau untuk membuat satu game dibutuhkan waktu yang sangat lama. Karena salah perhitungan sedikit saja akan membuat game tidak berfungsi. Salah satu game yang dibuat dengan menggunakan persamaan garis lurus ini berjudul The Sims. Nah, pasti teman-teman tahu nih ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa The Sims itu dapat membuat rumah dan mendesain rumah sendiri. Seperti itu kan. Persamaan tersebut akan digunakan untuk menentukan peletakan karakter, menempatkan objek-objek tertentu, dan lain sebagainya. Oke, seperti biasa pembelajaran kita juga memuat ilmu pengetahuan dan ketakwaan, sikap spiritualnya, sikap sosialnya yang berhubungan dengan indikator leadership, dan integrasi Great Education. Langsung saja ke materi persamaan garis lurus. Nah, yang pertama, kita akan
mengetahui bagaimana cara menyusun persamaan garis lurus jika melalui sebuah titik sembarang X1, Y1 dan satu gradien yaitu M. Yang kedua yaitu bagaimana menyusun persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yang pertama, persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan gradien M. Rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, di sini ada garis O ke A kalau digambarkan ya. Terus garis ini melalui titik X1, Y1, koordinatanya di sini. Nah, dia juga memiliki gradien, ada kemiringannya ya. Kan cara menentukan gradien M itu adalah perbandingan Y per perbandingan X, gitu kan. Kemudian, kita disuruh menyusun persamaan garisnya mana? Nah, caranya adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Sebagai contoh soal, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 6,8 dengan gradien 2. Ini berarti kita identifikasi dulu bahwa X1-nya 6, Y1-nya 8, dan gradiennya 2. Oke, kita substitusi informasi yang diketahui dari soal ke rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y-nya tetap Y, tidak diubah, Y1-nya 8, M-nya 2, X1-nya 6. Sehingga penyelesaiannya Y kurang 8 sama dengan 2 kali X kurang 2 kali 6. Nah, ini ya. Terus kita tambahkan kedua ruas dengan positif 8. Nah, ini aljabar ya. Oke, di persamaan ini ya satu variabel ya. Di sini atau dua variabel, di sini ada negatif 8, berarti menyamakannya biar ekuivalen. Menambahkan kedua ruas dengan positif 8. Hasilnya yaitu Y sama dengan 2X kurang 4. Nah, itulah persamaan garis lurus yang melalui titik 6,8 dengan gradien 2. Persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, kalau digambarkan bentuk persamaan bentuk garisnya seperti ini, dia melalui titik X1, Y1, siki, titik kedua P, X2, Y2. Maka untuk menentukan persamaan garisnya yaitu dengan Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 kurang X1. Jadi rumus untuk yang pembilangnya hampir sama dengan rumus yang pertama tadi, tetapi karena ada dua buah titik sehingga penyebutnya itu merupakan selisih dari kedua titik tersebut. Nah, itu saja ya untuk cara mengingatnya rumus dari PGL melalui dua buah titik. Sebagai contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dan 6,8. Diketahui X1-nya 3, Y1-nya 4, X2-nya 6, Y2-nya 8. Nah, ini sudah diidentifikasi. Kita masuk ke rumus Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Sehingga hasilnya Y kurang 4 per 8 kurang 4 sama dengan X kurang 3 per 6 kurang 3. Nah, ini kita tadi sudah memperoleh sampai sini ya. Sekarang penyebutnya kita kurangi. Nah, 8 kurang 4, 4, 6 kurang 3, 3. Nah, ada proses di mana untuk menyelesaikannya yaitu dengan kali silang atau dengan mengalihkan pembilang ruas kiri dengan penyebut ruas kanan. Begitupun sebaliknya, pembilang ruas kanan dengan penyebut ruas kiri. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, pembilang ruas kiri dengan penyebut ruas kanan, hasilnya di sini ya. Kita taruh di sebelah kiri. Kemudian pembilang ruas kanan dengan penyebut ruas kiri kita taruh di sebelah kanan. Sehingga hasil perkaliannya 3Y kali 3 kali negatif 4, 3Y kurang 12, 4 kali X, 4X, 4 kali negatif 3, negatif 12. Kemudian di sini ada konstanta yang bernilai sama,
maka hasilnya 0. Ya, dengan cara menambahkan kedua ruas tengah bilangan yang sama ya. Positif 12 ini ditambahkan dengan negatif 12 jadi 0. Sisanya 3Y sama dengan 4X. Nah, di sini ada 3, sedangkan Y-nya harus bernilai 1. Berarti 3 dibagi berapa agar hasilnya 1. Nah, berarti bagi 3 ya. 3 bagi 3, 1. 4 bagi 3, 4/3X. Seperti itu untuk menyelesaikan persamaan garis lurus dengan cara yang pertama tadi diketahui satu buah titik sembarang X1, Y1 dan gradien M, yaitu rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dan yang kedua yaitu menyusun persamaan garis lurus diketahui dua buah titik sembarang, maka rumusnya Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 kurang X1. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat untuk teman-teman dalam menyelesaikan latihan soal menyusun persamaan garis lurus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.